Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 10-3 akan membahas tentang batu bersejarah yang ada di SMP Negeri 1 Ponorogo. Sebelumnya, perkenalkan saya Keisha Aureliana Nugroho. Saya Zafira Balkisrana. Saya Fawati Mufarika. Saya Nur Nanda. Saya Never Bilang Kaltara. Saya Jovian Nofisat Manegara. Selamat menyaksikan. Menurut cerita dan sejarah yang sudah ada, itu sudah berpindah. Selama itu difungsikan menjadi SMP 1, menjadi sekolah di sini, itu pernah mengalami perpindahan satu kali. Tapi sebelumnya kita tidak tahu, karena di sini dulu pernah menjadi kantor residen Belanda. Kemudian setelah itu pernah menjadi rumah sakit, karena belum ada bangunan rumah sakit di Ponorogo, belum ada rumah sakit ini dijadikan sebagai rumah sakit setelah kemerdekaan. Kemudian yang terakhir ini menjadi milik SMP 1, itu pernah dipindah karena kegunaannya untuk pembelajaran, dan di depan sana halaman itu digunakan untuk anak-anak untuk olahraga dan bermain. Kemudian ringin itu ada ringinnya besar dan itu berada di bawah ringin, agak ke selatan, udah bergeser agak ke selatan dari sekarang itu tepat di bawah ringin karena ringinnya semakin besar. Jadi pada awalnya itu tidak tahu sebenarnya, orang-orang yang ada di SMP 1 tidak tahu kalau di bawahnya itu ada batu. Ternyata karena ringin itu sudah tidak sudah mengganggu kegiatan pembelajaran untuk olahraga dan lain sebagainya, itu ringin itu dipotong. Kalau tidak salah itu pada zamannya kepala sekolahnya Bapak Parwoto. Tapi saya belum di sini, saya mendapatkan cerita saja. Nah ternyata di bawah ringin itu setelah dipotong ada batu itu yang terjepit di situ. Akhirnya dibongkarlah batu itu. Dan itu cerita pada saat di sini menjadi rumah sakit. Di sini ini gedung utama ini menjadi rumah sakit, gedung utama rumah sakit. Di situ ada kamar mayat. Di situ tempat kok bukan kamar mayat ya, tempat untuk memandikan mayat. Terus yang dibuat masjid sekarang menjadi berdiri masjid itu dulu kamar mayat. Situ kamar mayat, situ tempat memandikan, itu masih ada loh anunya, bak mandi. Itu kan ya apa jenenge, seperti kamar mandi itu, tapi ada mejanya seperti mejanya dari semen juga. Itu tempat untuk memandikan mayatnya di situ, kamar mayatnya di situ. Karena ini rumah sakit. Pada saat tahun 48 pemberontakan PKI Madiun itu, setelah PKI kalah itu musuh melari bersembunyi, mungkin mau bersembunyi di wilayah Selaung. Ya katanya itu kan di Selaung bisa ditembak musuh itu. Karena di sini rumah sakit, makanya diotopsi apakah benar itu musuh atau dan lain sebagainya, matinya tembaknya itu di mana dan lain sebagainya, mesti diurusi dah. Nah itu dibawa ke rumah sakit, satu-satunya rumah sakit pada saat itu ya di sini. Ya, sebelum masuk ke ruang otopsi, karena ya terbatasnya tempat, penurunan jenazahnya dari kendaraan itu diturunkan karena di tengah-tengah di situ ada batu di bawah ringin. Ini masih di bawah ringin, itu belum tertutup oleh pohon ringin, itu ditempatkan di situ, dibaringkan di situ. Katanya seperti itu. Itu ada pilihan. Pada saat saya sudah di sini, awal-awal di sini, ini pernah ditinjau oleh dinas Purbakala yang dari Trawulan Mojokerto itu, karena dia sudah punya catatan bahwa ada peninggalan sejarah-sejarah yang di sana termasuk yang ada di SMP 1. Bangunan ini, induk ini sudah seperti ini, induk ini dan batu itu. Kemudian dari pihak sana juga karena itu wilayahnya sana untuk cagar budaya, ini mencatat bahwa ini gedung ini adalah warisan budaya, cagar budaya yang harus dilindungi, harus tetap dijaga kelestariannya. Makanya tidak boleh mengubah posisi, bentuk dan lain sebagainya, apalagi merusak. Kalau pengen memperbaiki silahkan, tapi tidak boleh berubah dari aslinya. Jadi sudah ada gambarnya, tidak boleh berubah dari aslinya. Kalau sifatnya hanya memperbaiki saja. Kalau ada tembok sing kropos ditempel lagi, tapi tidak boleh. Termasuk ada satu batu itu yang jadi pertanyaan adalah batu itu. Batu itu dimasukkan ke dalam catatan cagar budaya enggak? Kalau dimasukkan cagar budaya,
itu batu itu harus dipagari, tidak boleh disentuh. Tidak boleh sentuh kayak saiki Borobudur ora oleh diunggahi kita munggah bayari larang itu biar tidak disentuh, biar tidak rusak. Batu itu seperti itu. Tapi ada dua pilihan, boleh tidak dicatatkan, ya ora dipagari. Akhirnya karena sini sekolah, kalau nanti dikultuskan terus ngono akhirnya tinggal diulangi hal-hal yang seperti dulu tidak baik, menyembah atau percaya kita ke hal mistik, meminta ke roh-roh jahat itu. Karena kini sekolah kita yang itu khusus yang batu itu tidak kami catatkan sebagai peninggalan sejarah. Itu kalau dicatat ya harus dipagari 1 meter, tidak boleh disentuh oleh manusia. Semangat Ganesha! Semangat! Semangat!